Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, shalom. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya mau ajak Anda berdoa sekali lagi, minta perlindungan dan keselamatan bagi kita semua, baik yang ada di tempat ibadah ini maupun yang ada di rumah. Mari kita naikkan doa syafaat kita. Bapa, Engkau yang sungguh baik, hanya Engkau saja Tuhan kami menyandarkan hidup kami. Hanya Engkau saja Tuhan kota benteng perlindungan kami. Kiranya Engkau jauhkan kami dari wabah COVID ini, baik yang ada di tempat ini maupun semua yang ada di rumah jemaat-jemaat Tuhan, baik yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini dimanapun juga. Tuhan, mari Engkau lindungi, dan juga Tuhan supaya wabah ini boleh cepat teratasi dan berlalu, sehingga kehidupan masyarakat bisa kembali pulih. Berkati firman Tuhan pada pagi hari ini, kami berdoa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus yang kami sembah. Amin. Pagi ini saya mau menyampaikan satu tema, yaitu yang berkaitan dengan keseluruhan tema bulan September ini, yaitu Facing the Giant, menghadapi giant. Nah, giant dalam arti kata bukan giant secara fisik yang sebenarnya, tapi giant adalah giant masalah di dalam kehidupan, di dalam masyarakat, giant masalah di negara-negara di seluruh dunia. Sekarang semua sedang menghadapi satu raksasa yang tidak kelihatan oleh mata, tetapi itu nyata ada. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya mengajak menggali mutiara firman Tuhan, mutiara iman yang bisa kita temukan di dalam Alkitab. Alkitab mencatat banyak sekali mutiara-mutiara firman, kejadian-kejadian yang spektakuler yang bisa mengajar kita dan juga bisa memberikan kita semangat dan harapan di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Nah, saudaraku, di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-47, kalau saudara ada bawa Alkitab atau tidak bisa melihat di layar LCD ini. Mari kita sama-sama membaca. Saya ajak membaca 10 ayat ini supaya kita mengerti lebih jelas situasi apa yang terjadi pada saat itu. Mari kita baca daripada ayat yang ke-37, 1 Samuel 17 ayat yang ke-37. Ulah kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dan Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju zirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian dia berikhtiar untuk coba berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Ayat yang ke-40. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantong gembala,
yang dibawanya, yaitu tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanyalah Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Ayat 43, orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. 44, pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam." Ya, perhatikan kalimat yang terakhir ini. Engkau mendatangi aku dengan lembing dan dengan berbagai macam peralatan perang, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dan tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran ini, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Oh, luar biasa. Ayat ini ya, sangat-sangat profetik sekali. Sangat perkataan yang sangat berani sekali dari seorang yang bernama Daud. Nah, bagaimana kita melihat bahwa ketika terjadi pertempuran, terjadi satu perang dingin antara orang Filistin dan orang Israel, ya, Tuhan tidak tinggal diam. Kita belajar dari ini supaya kita mendapatkan satu makna yang baik di dalam pembacaan kita dan renungan kita pada pagi hari ini. Kira-kira pada 3.000 tahun yang lalu peristiwa ini terjadi, yaitu di satu lembah, ya, namanya lembah Tarbantin, itu ada di Israel, sampai hari ini masih ada. Ada satu lembah yang besar, kemudian ada banyak bukit-bukit di sana. Sebelah timurnya adalah orang-orang Filistin, dan sebelah baratnya adalah orang-orang Israel. Mereka berhadapan di antara dua bukit-bukit itu, dan di tengahnya adalah lembah. Dan itulah dinamakan Daud, orang Israel, facing the giant, menghadapi giant. Giantnya berapa? Cuman satu, yaitu Goliat. Perang yang tidak seimbang. Karena apa? Karena perang model yang dilakukan pada masa itu adalah perang model Goliat, model gladiator. Satu pemimpin dari satu bangsa melawan satu dari salah satu pemimpin dari bangsa lain, dan mereka bertempur sampai mati salah satunya. Nah, ini terjadi pada saat itu. Nah, raksasa ini, yaitu Goliat ini, adalah manusia atau tentara yang sangat-sangat luar biasa. Ya, tingginya 2 kalinya saya, 3 meter 20 sampai 3 meter 50 kurang lebih. Ya, posturnya besar,
Suaranya itu gemuruh kalau dia berteriak itu, wah, semua orang itu takut. Ya. Lalu dia bawa senjata. Senjatanya apa? Senjatanya tombak. Yang mata tombaknya saja itu beratnya 7 kilo, mata tombaknya saja, belum termasuk besinya. Lalu giant ini menggunakan baju perang, ya, bersisip-sisip, beratnya berapa? 57 kilo. Bayangkan saudara, belum pedangnya yang setinggi daun itu, dia bawa itu semua peralatan perang dan pakai ketopong, pakai semua logam-logam tembaga untuk menutupi tubuhnya. Bagian-bagian yang penting itu dia semuanya dilindungi oleh tembaga itu. Boleh kata, raksasa ini adalah tentara yang sudah terlatih dan tidak mudah untuk dikalahkan, saudara. Nah, dalam kondisi ini, si Goliat ini setiap pagi dia turun dari bukit ke lembah, menantang siapa? Kamu bangsa Israel, ayo kirim siapa yang kamu anggap wah kuat, siapa yang paling hebat turun ke sini. Mari kita berperang di sini. 1 lawan 1. Kalau salah satu mati, maka seluruh rakyatnya akan dijajah, bahkan mungkin akan dibunuh, bahkan harta bendanya akan dijarah. 1 hari 2 kali pagi sore Goliat ini selalu turun dan berteriak. Selama berapa hari? 40 hari sudah. 40 hari terus diteror bangsa Israel ini, terus ditantang untuk maju, terus diajak ayo perang tanding, kita akan menentukan siapa pemenangnya dari perang ini. Nah saudara, kondisi seperti ini, yaitu bangsa Israel facing the giant, menghadapi giant yang sangat-sangat ganas itu. Gak ada satu orang pun yang berani turun. Gak ada. Sepi, 40 hari sepi. Gak ada. Saul rajanya, Saul rajanya juga gak berani. Dia hanya duduk diam dengan lemas, duduk diam dengan sedih, dan sangat takut. Dia gak berani turun. Padahal seharusnya dia yang harus turun menghadapi Goliat ini. Apalagi dalam catatan Alkitab dikatakan bahwa Saul adalah orang yang paling tinggi, paling besar dari seluruh bangsanya. Berarti dia yang paling cocok melawan ini, saudara, melawan si Goliat ini. Tetapi Saul diam, silent, lumpuh, duduk, berdiam diri. Dan seluruh tentara-tentara Israel yang dulunya dikatakan tentara yang perkasa, tidak pernah kalah, bungkam, diam semua. Seolah-olah mereka sedang menantikan hari kiamat mau datang. Seolah-olah sebentar lagi mereka itu akan habis dibantai oleh bangsa Filistin ini. Nah saudara, saya coba mencari seorang Saul yang tadinya diurapi oleh Samuel sebagai raja, orang yang dipilih oleh Allah. Tetapi hari itu selama 40 hari, saudara bisa baca di Alkitab mulai dari 1 Samuel 13 dan seterusnya, tidak pernah satu ayat pun mengatakan bahwa Saul mencari wajah Allah. Saul tidak pernah berdoa. Saul tidak pernah mengajak rakyatnya mari minta pertolongan kepada Tuhan. Sama sekali tidak tercatat di dalam Alkitab. Saudara, saya mencari lagi kenapa seorang Saul yang tadinya diurapi oleh Samuel itu hari itu begitu tidak berguna di hadapan Tuhan. Lalu Alkitab menulis di dalam 1 Samuel 13 bahwa the Holy Spirit depart from Saul. Roh Allah pergi daripada Saul. Roh Allah meninggalkan Saul. Oleh karena apa? Saul melanggar perintah Allah supaya membunuh musuhnya semua.
tetapi dia tidak membunuh salah satu rajanya. Bahkan dia menjara semua harta-hartanya, yang terbaik semua dijar sama dia. Ini satu pelanggaran Saul, sehingga Roh Allah meninggalkan dia. Ya saudara, dalam kondisi seperti ini, semua orang takut. Tidak ada satupun yang berani, dan tidak ada satu orang pun yang berdoa minta tolong sama Tuhan. Seolah-olah mereka lupa bahwa mereka adalah bangsa pilihan Allah, umat tebusan Allah, kehilangan Allah. Saudara, di tengah-tengah kegelisahan ini, Allah tetap mengasihi bangsa ini. Allah mengirimkan seorang yang bernama Daud dengan caranya yang aneh. Allah tidak bilang, "Hai Daud, kamu pergi sana, lawan itu Goliat," tidak. Tapi Allah dengan caranya yang halus menyuruh Isai bapaknya Daud, menyuruh Daud, "Sana kamu pergi ke medan perang, kirim bekal kepada kakak-kakakmu yang 3 ada di sana. Ada 3 kakaknya ikut perang, kamu tengok dia, apakah dia masih hidup ataukah sudah mati." Daud berangkat membawa bekal. Ketika dia membawa bekal, ini utusan Allah, juru selamat Allah untuk bangsa Israel ini, berangkat dengan santainya, dengan tidak memikirkan bahwa nanti dia bakal menghadapi Goliat. Ini skenario Tuhan ya. Tuhan bisa pakai sembarang orang untuk menolong kita. Daud berangkat, saudara. Ketika Daud sampai di sana, menyerahkan makanannya, dia mendengar sendiri betapa kasihannya bangsa Israel ini. Ditantang oleh seorang yang dikatakan, siapakah dia yang tidak bersunat itu berani menghina bangsa Israel, umat pilihan Allah, bahkan berani menghina Allah kita. Ya, ini jiwanya juga berjuang ya, jiwa seorang leader. Ketika dia melihat ini, Allah bicara sama dia. Dia teringat ayat yang ke-37 bahwa dia punya pengalaman hidup dengan Tuhan ketika dia berhadapan dengan singa, dengan beruang, dengan tangan kosong dia bisa mengalahkan itu semua. Lalu dia ngomong sama rajanya, "Aku mau lawan dia." Saudaranya marah, kakak-kakaknya marah, "Kamu jangan main-main ya. Kamu kesini untuk lihat perang. Sekarang kamu mau melawan Goliat." Saul juga meragukan kemampuannya si Daud si kecil ini yang masih imut-imut. Ya. Nah, saudara, akhir cerita, Daud menghadapi Goliat. Daud turun dengan tidak menggunakan senjata perang apa-apa, ya, cukup umban dan batu 5 butir batu sungai. Dia turun, dan tadi kita sudah baca sang Goliat itu marah, seolah-olah kayak disepelekan dia. Tapi saudara, dalam hitungan detik saja, ya, si Goliat itu akhirnya tumbang. Si Goliat itu hanya dengan satu batu, maka terjerambaklah dia, dan dia akhirnya dipenggal kepalanya, dipancung kepalanya oleh Daud, dan bangsa Israel lolos dari bahaya. Bangsa Israel ketika itu pikir, kali ini habislah kita semua. Ya, raja pertama, ya, Saul itu yang dulunya gagah perkasa, bakal habis semua dan punahlah bangsa Israel. Nah, saudara, kita lihat kisah ini. Allah bisa memakai siapa saja untuk datang menolong saudara dan saya
Allah bisa pakai orang yang lemah, tidak diperhitungkan, bisa menolong kita. Kita ingat di dalam kisah-kisah yang lain bahwa iman daripada Saul tidak lebih daripada seorang janda wanita yang bernama Ruth. Saudara coba perhatikan Ruth. Ketika suaminya Kilion meninggal, lalu Naomi ngomong sama Ruth, kamu pulang ke desamu, kembali ke kampung halamanmu, karena anakku sudah mati semua. Tidak ada harapan kamu mendapat keturunan daripada anakku. Ruth jawab apa? Ini iman yang luar biasa. Ya. Naomi, jangan mendesak aku untuk pulang. Kemana engkau pergi, aku akan ikut engkau. Kemana engkau bermalam, aku akan ikut engkau. Bahkan mungkin di mana engkau mati, aku akan mati di sana. Bahkan bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allahku, dan aku mau ikut engkau. Ini luar biasa. Imannya Saul tidak lebih daripada Ruth. Akhirnya Ruth mendapatkan pemulihan yang luar biasa. Kemudian kita lihat lagi, ya, imannya tidak lebih dari seorang anak kecil. Ketika Yesus menjumpai sekelompok orang yang mengikuti dia dan sudah malam tidak ada makan, lalu muridnya disuruh memberi makan. Muridnya bilang, dari mana beli roti sebanyak ini? Tapi ada seorang anak kecil yang datang, aku punya 5 roti 2 ikan. Saudara, bisa bayangkan Tuhan menolong 5.000 orang pria saja, belum wanita, belum anak-anak. Dalam sekejap itu, oleh karena ada iman anak kecil ini, 5.000 orang semua, dan laki, perempuan, anak-anak mungkin lebih dari 7-8 ribu, semuanya dapat makan, bahkan sisa 12 bakul. Luar biasa. Satu cerita lagi, yaitu seorang janda Sarfat. Ya, yang namanya janda Sarfat ini miskin. Ya, tepungnya tinggal segenggam, minyaknya tinggal sebotol, ya botol kecil mungkin, bukan botol gede. Tapi Elia mendapatkan pemeliharaan hidup oleh sang janda ini. Dari semua ini kita mau belajar bahwa kita ada di tengah-tengah masalah, ada di tengah-tengah kesulitan. Betul. Saya kira kesulitan ini secara makro seluruh dunia semua merasakan. Secara mikro pribadi, keluarga demi keluarga, anak-anak semua juga masalah. Kemanakah kita minta pertolongan? Tidak lain kita harus berdoa, minta Tuhan tolong dengan caranya yang ajaib. Pokoknya kita percaya kalau burung di udara dipelihara, saudara dan saya jangan takut, jangan khawatir mati kelaparan. Katakan amin. Tuhan pasti tolong kita. Dan tiba waktunya yang terbaik, semua problem akan selesai. Nah saudara, dengan demikian kita mau belajar lebih dalam lagi. Yang pertama, Daud tidak cepat putus asa, tidak menyerah. Dia mestinya bisa lari dari peristiwa itu, dia bisa pulang ke bapaknya. Wah, bahaya di sana. Tapi Daud mengerti bahwa dia punya Allah yang dahsyat. Dia berkata, hari ini 2 kali kepada si Goliat, hari ini juga engkau dagingmu akan diserahkan kepada binatang-binatang buas. Hari ini juga ya, kepalamu akan ditebas. Hari ini imannya luar biasa. Dia tidak mudah putus asa. Ada satu potong kalimat yang bagus, saya bacakan ya. Bahasa Inggris tapi nanti ada bahasa Indonesia. God is working
things happen for you. Even when you don't see it, even when you can't feel it, even it is no evidence, God is working on your prayer. Artinya Tuhan akan melakukan pekerjaan yang terjadi dalam hidup kita, orang-orang percaya. Walaupun kamu tidak melihat, sepertinya doa kita itu tidak pernah didengar, sepertinya doa kita itu tidak manjur, sepertinya menunggunya terlalu lama, benar nggak? Pernah gitu ya? Pernah kita sering begitu. Dan juga ketika kita tidak merasakan apa-apa, mana ada perubahan, tidak terasa apa-apa, ya. Bahkan ketika tidak ada bukti-bukti kalau Tuhan sedang bekerja, tetapi kalimat terakhir, God is working on your prayer. Tuhan sedang bekerja di dalam doa. Saya percaya ada doa yang segera dijawab, tapi ada doa yang memang harus menunggu waktu Tuhan yang baik. Yang kedua adalah raksasa iman. Dia adalah orang yang luar biasa. Saya mengutip perkataannya Daud di Mazmur 27 ayat 1 dan ayat 2. Bagus sekali ya catatan ini. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal ini pun aku tetap percaya. Wah, luar biasa sekali ya. Ini Mazmur yang ditulis oleh Daud sendiri. Ya, dengan segala pengalaman hidupnya dia tuangkan di Mazmur Daud itu. Dia adalah raksasa iman. Raksasa iman melawan raksasa fisik ya. Goliat. Jadi menang-menang. Ya. Lalu yang ketiga, Daud memiliki iman yang memindahkan gunung. Ya. Firman mengatakan begini, Matius 17 ayat 2. Sesungguhnya sekira kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat katakan kepada gunung ini supaya pindah dan beranjaklah ke tempat lain, maka gunung itu akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagi manusia. Nah saudara, biji sesawi apa? Bukan sayur sawi itu yang saudara masak untuk masak saja, apa? Bukan itu ya. Namanya mirip, tapi bukan itu. Ya. Biji sesawi memang kecil sekali. Tetapi ketika dia ditanam dan dia bertumbuh menjadi pohon yang besar, bisa sampai 5 meter tingginya dan banyak sekali cabang-cabangnya. Dikatakan dalam Alkitab bahwa pohon biji sesawi itu tempat berlindungnya burung-burung ada di sana. Maksudnya apa? Biji yang kecil, imanmu yang kecil ini, ya, kalau ditanam, kalau dibina, kalau diberi siram air, dia akan terus tumbuh dan tumbuh dan tumbuh menjadi pohon yang raksasa yang kuat. Artinya apa? Iman saudara dan saya, bukankah pada mulanya kecil sebesar biji sesawi, harus disiram dengan firman, harus disiram dengan Roh Kudus supaya boleh terus bertumbuh dan satu saat menghadapi masalah saudara tidak akan takut. Itulah Daud, punya iman yang memisahkan, memindahkan gunung itu. Terakhir, penerapan untuk kita. Jika hari ini engkau, saya, siapa saja, mungkin di sini semua terkena imbas daripada wabah yang dikatakan setiap 100 tahun itu terjadi wabah yang menakutkan, yang mematikan banyak orang. Benar saudara kalau baca di internet ada siklus yang per 100 tahun. 1720 ada penyakit pes,
18-20 ada penyakit apa lagi, ya 19-20 ada lagi penyakit tifus dan lain sebagainya. 2020 persis 100 tahun, 100 tahun, 100 tahun itu siklusnya penyakit Bapak yang menakutkan ini terjadi. Kebetulan hari ini kita ada di tahun 2020 di mana wabah itu sedang mengamuk. Kita tetap percaya, jangan tawar hati, jangan takut, kita hadapi dengan menjaga hidup kita, menjaga kesehatan kita dan lain sebagainya. Saudara, dalam situasi seperti ini banyak orang yang sedang mengalami problem hidup, seperti sedang menghadapi giant, menghadapi Goliat, gunung yang besar, menghadapi perjalanan hidup kita. Tapi pertolongan kita adalah di dalam iman kepada Yesus Kristus. Penerjemahan iman yang paling simpel adalah menaruh percaya dan menggantungkan hidup kita kepada orang yang kita percaya. Itu iman. Mari kita beriman kepada Tuhan, percaya, menggantungkan hidup kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya Tuhan akan menolong kita. Dan doa saya kepada saudara semua, baik yang mendengarkan firman ini di mana saja Anda berada maupun yang ada hadir di tempat ini, kiranya sehat jasmani, sehat rohani, dan juga sehat dompetnya. Tuhan memberkati. Immanuel, God bless you. Haleluya.